Bayangkan seorang pemuda sederhana, datang dengan kemeja murah yang sudah kusut, CV seadanya di tangan, berdiri di tengah ruangan mewah penuh orang-orang berjas mahal. Semua mata memandang rendah, semua mulut berbisik mengejek. Tapi Harriet, bukan hanya harapan pemuda itu yang hancur. Perusahaan megah tempat dia dilamar, sebentar lagi juga akan runtuh, dan tidak ada yang menduganya. Hari itu panas sekali. Matahari Sioliala sengaja memancarkan sinarnya lebih terik dari biasanya, menyengat kulit, membuat siapapun yang berjalan kaki pasti berkeringat lebih banyak. Tapi Jaka tidak peduli. Dengan kemeja putih polos yang sedikit, kebesaran dan celana hitam yang sudah agak pudar warnanya, ia berdiri tegak di depan gedung megah, bertuliskan PT Cakrawala Abadi. Gedung itu menjulang tinggi, dinding kacanya berkilauan, seolah-olah ingin berkata, hanya mereka yang pantas saja yang boleh masuk ke sini. Tangan Jaka sedikit bergetar. Keringat di pelipisnya menetes, bukan hanya karena panas tapi juga karena gugup yang sulit dijelaskan. Di tangannya tergenggam map plastik biru, berisi lembaran CV sederhana. Hanya 2 lembar, ditulis seadanya. Bahkan tanpa foto yang layak karena printer di kampungnya sedang rusak. Ia menarik napas dalam-dalam. Bismillah, gumamnya pelan. Ini bukan hanya soal pekerjaan, ini soal harga diri. Soal keberanian membuktikan kepada semua orang bahwa meskipun dia cuma lulusan SD, dia juga punya semangat kerja, punya tanggung jawab, punya mimpi. Ketika melangkah masuk ke lobi gedung, hawa dingin langsung menyambutnya. Kontras dengan panas terik di luar. Pendingin ruangan bekerja maksimal, membuat Jaka sedikit canggung. Seolah-olah tubuhnya yang penuh peluh tidak pantas berdiri di sana. Lobi itu besar sekali, penuh marmer mengkilap, dengan resepsionis berpenampilan rapi dan pelamar-pelamar lain yang duduk menunggu giliran. Mereka semua tampak gagah, jas mahal, sepatu mengkilap, parfum wangi yang tajam tercium. Jaka merasa asing, sangat asing. Langkahnya melambat, tapi ia menolak berhenti. Dia mendekati meja resepsionis. Gadis muda di balik meja menatapnya sebentar. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu tanpa senyum bertanya datar, "Ada yang bisa dibantu, Pak?" Dengan suara sedikit gemetar, tapi tetap berusaha terdengar yakin, Jaka menjawab, Saya mau daftar kerja. Posisi apa saja? Ini surat lamaran saya." Seketika tatapan gadis itu berubah tipis. Bukan lagi sekadar datar, tapi ada senyum kecil di sudut bibirnya. Senyum yang entah kenapa tidak membuat Jaka nyaman. Seolah dia sedang menahan tawa. "Baik, Pak. Silakan duduk di sana dulu ya. Tunggu panggilan." Jaka pun duduk di kursi tunggu yang tersusun rapi. Kursinya empuk, tapi malah membuatnya makin tidak nyaman. Pelamar-pelamar lain mencuri pandang, ada yang saling berbisik sambil menahan tawa. Ada yang dengan sengaja menatap map biru lusuh di pangkuannya, lalu bergumam pelan, cukup keras untuk terdengar oleh Jaka. "Cuma lulusan SD kali ya? Astaga, berani banget masuk sini. Lihat bajunya." "Duh." Jaka menunduk, telapak tangannya dingin sekarang. Meski tubuhnya panas, tapi dia tetap duduk, tetap menunggu. Ini sudah pilihannya. Tidak ada jalan kembali. Dia sudah datang jauh-jauh dari kampung dengan niat baik. Waktu berjalan lambat, satu persatu pelamar lain dipanggil ke ruang interview. Ada yang masuk dengan percaya diri, ada yang keluar sambil tersenyum puas. Ada juga yang menelepon orang tua mereka atau pacar mereka sambil bicara bangga. "Kayaknya aku keterima nih sayang." Jaka hanya bisa diam. Ia bahkan tidak punya siapapun untuk ditelepon jika dia lulus nanti. 1 jam, 2 jam berlalu. Perula, terdengar suara panggilan. "Bapak Jaka, silakan masuk." Jantungnya berdegup keras. Rasanya mau copot saja, tapi dia bangkit berdiri, membenarkan sedikit kemejanya yang sudah lecek di beberapa bagian. Lalu melangkah menuju ruang interview yang besar dan dingin itu. Di balik pintu kaca itu akan dimulai perjalanan yang mungkin mengubah hidupnya atau menghancurkannya. Dia tidak tahu, tapi yang jelas, dia sudah memutuskan untuk melangkah masuk. Dan itulah awal dari semuanya. Pintu ruang interview perlahan tertutup di belakang Jaka, menyisakan suara klik yang terdengar menegangkan di telinganya. Ruangan itu jauh lebih dingin dari lobi, membuat tubuhnya sedikit menggigil, meskipun barangkali bukan hanya karena suhu ruangan, tapi karena gugup yang semakin nyata terasa. Di hadapannya duduk 3 orang interviewer. Seorang wanita berkacamata dengan rambut tersanggul rapi,
yang tampaknya pimpinan HRD bernama Ibu Dina, seorang pria berjas hitam yang sibuk dengan laptopnya, dan satu lagi pria muda yang hanya memperhatikan dengan wajah tanpa ekspresi. Mereka bertiga menoleh bersamaan saat Jaka masuk. Sekilas saja, pandangan pertama mereka sudah membuat Jaka merasa kecil. Tidak ada sapaan ramah, tidak ada senyuman yang menenangkan, hanya tatapan yang penuh penilaian. "Silakan duduk, Pak." "Jaka ya," kata Ibu Dina dengan senyum tipis yang terasa lebih seperti basi-basi ketimbang ketulusan. Jaka menggugup. "Iya, Bu." Ia duduk di kursi yang terasa terlalu empuk baginya. Map biru lusuh itu ia letakkan di pangkuannya. Jemarinya terus-menerus meremas sudut map itu karena canggung. Ibu Dina mulai membuka lembaran CV sederhana yang tadi ia berikan di resepsionis. Sementara kedua interviewer lain melirik ke arah CV itu sekilas, sebelum kembali sibuk dengan laptop mereka. Seolah-olah CV itu tidak ada artinya. Hening sejenak. Kemudian terdengar suara kecil, tawa. Bukan tawa yang meledak-ledak, tapi cukup jelas untuk terdengar. Suara tawa itu keluar dari salah satu interviewer, pria muda. Ia menutup mulutnya sejenak, tapi tidak cukup cepat untuk menyembunyikan sikapnya. Ini, Pak Jaka, pendidikan terakhirnya SD ya?" tanya Ibu Dina, mencoba terdengar formal. Tapi nada suaranya jelas tidak bisa sepenuhnya menutupi keraguan dan ejekan yang tersembunyi di dalamnya. Jaka menelan ludah. "Iya, Bu, saya hanya sampai sekolah dasar, tapi saya siap bekerja keras, jujur, dan bertanggung jawab." Ibu Dina tersenyum tipis, senyum yang makin menusuk. "Oh iya, tentu saja. Semua orang juga bilang begitu." Ia melirik ke arah kedua rekannya. "Di sini, posisi yang kami butuhkan cukup penting, Pak Jaka. Apakah Anda punya pengalaman kerja sebelumnya?" Jaka menjawab dengan jujur. "Kalau pengalaman kerja resmi, belum ada, Bu. Tapi saya pernah membantu di bengkel sepupu saya juga biasa kerja serabutan di kampung." Kali ini, interviewer pria yang sejak tadi tertawa langsung menimpali. "Wah, pengalaman luar biasa ya, Bu Dina. Dari bengkel langsung ke perusahaan multinasional." Suara tawanya lebih keras sekarang. Seketika itu juga suasana ruangan berubah. Dingin, menusuk, menyakitkan. Jaka bisa merasakan pipinya memanas. Meskipun hawa ruangan sangat dingin, ia menunduk, menggenggam tangannya erat-erat. Tapi dia tetap berusaha menjawab dengan suara pelan namun tulus. "Yang saya punya cuma niat kerja keras, Pak." "Bu." Ibu Dina mengetuk-ketukkan ujung penanya di meja. Ya sudah, Pak Jaka. Terima kasih ya sudah datang. Kami nanti akan menghubungi Anda lagi. Kalau ada kesempatan yang cocok," kalimat klasik yang diucapkan dengan begitu mudah, namun artinya jelas. Penolakan halus. Jaka mengangguk. Perlahan ia berdiri, membungkuk kecil memberi hormat, meskipun hatinya perih sekali. Baru beberapa langkah menuju pintu, terdengar suara lirih dari belakang. "Berani-beraninya melamar di sini. Habis waktu kita aja." Dan disusul tawa kecil yang tidak bisa disembunyikan lagi. Jaka berhenti sejenak di depan pintu, menatap gagang pintu yang terasa lebih berat dari biasanya. Ia ingin berkata sesuatu, membela diri, tapi bibirnya keluh. Kata-kata tidak keluar. Akhirnya, ia hanya menelan pahitnya penghinaan itu dan melangkah keluar. Begitu pintu tertutup di belakangnya, suara tawa itu langsung hilang, tergantikan dengan keheningan lobi yang dingin. Jaka berjalan kembali melewati pelemar-pelemar lain yang kini menatapnya penuh rasa puas. Seolah-olah mereka telah menyaksikan sesuatu yang lucu. Dia menunduk, matanya panas, matanya berkaca-kaca, tapi dia tidak menangis. Cedak di sana, tidak di depan mereka semua. Dalam diam, Jaka melangkah keluar dari gedung mewah itu. Hatinya perih, rasa malunya menusuk jauh sampai tulang. Tapi dia tahu satu hal, dia sudah berani datang ke sini. Dia sudah berusaha. Dan itu cukup, meskipun dunia ini tidak mau menghargainya. Langit di luar gedung tampak lebih terik, tapi di dalam hati Jaka justru semakin mendung. Hari itu baru saja dan tanpa ada yang tahu, takdir sebentar lagi akan mengubah segalanya. Bukan hanya untuk Jaka, tapi juga untuk gedung megah yang baru saja meninggalkannya. Pintu lobi gedung PT Cakrawala Abadi tertutup di belakang Jaka. Ia melangkah keluar dengan langkah yang pelan. Sangat pelan. Seperti orang yang baru saja kehilangan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di dalam gedung itu, suasana ruang interview masih seperti semula. Dingin, mewah, penuh tatapan sinis dan canda tawa yang terdengar formal, tapi menusuk.
Para interviewer sudah kembali membolak-balik berkas-berkas lain, seolah-olah Jaka tidak pernah ada di sana. Tapi mari kita mundur sedikit. Mari kita ingatkan lagi apa yang terjadi beberapa menit sebelumnya, ketika Jaka pertama kali duduk di kursi interview itu. Saat duduk, sebenarnya Jaka sudah bisa merasakan tatapan tidak sabar dari HRD, Ibu Dina, yang duduk paling tengah, sibuk menyorot layar laptopnya, membaca detail CV Jaka yang hanya 2 lembar, tanpa pengalaman yang layak. Pak Jaka, suara Ibu Dina terdengar sopan, tapi datar. Anda tahu posisi apa yang Anda lamar di sini? Jaka mencoba menjawab dengan jujur, saya tidak spesifik, Bu. Saya siap di posisi apa saja. Yang penting, saya bisa bekerja keras. Kalimat yang sederhana dan polos, penuh ketulusan. Namun sayangnya, di ruangan mewah itu, ketulusan tidak berarti apa-apa. Interviewer pria muda yang duduk di sebelah kanan langsung meliriknya sambil menahan tawa. Dia menyilangkan tangan di dada, lalu bertanya dengan nada bercanda, "Kalau begitu, apakah Anda siap jadi direktur utama juga, Pak?" Seketika, kedua interviewer lainnya tertawa kecil. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat wajah Jaka memanas. Lagi, Jaka menarik napas panjang. Dia tahu dia sedang dihakimi. Dia menjawab pelan, "Kalau saya diberi amanah, saya siap belajar, walaupun saya tidak berpendidikan tinggi." Kalimat itu terdengar jujur, tapi justru membuat suasana interview berubah seperti ruang komedi. Interviewer yang satunya lagi, pria parubaya berkacamata, tertawa pelan sambil menatap Jaka dengan pandangan yang sulit diterjemahkan, campuran iba dan ejekan. "Pak Jaka, Anda lulusan SD," kata Ibu Dina sambil menggatuk-nggetik meja dengan jarinya. "Perusahaan kami ini perusahaan besar. Kami mencari yang punya pengalaman, lulusan minimal sarjana, menguasai komputer, bahasa Inggris, dan lain-lain." "Anda Inggerdi, kan itu?" Jaka hanya diam sejenak, lalu mengangguk. "Iya, Bu, saya ngerti, tapi saya punya semangat. Saya cepat belajar." Ibu Dina langsung memotong. "Semangat saja tidak cukup, Pak." Suasana interview berubah menjadi pengadilan kecil. Pertanyaan-pertanyaan berikutnya tidak lagi terasa seperti ingin mengenal siapa Jaka. Justru terdengar seperti serangkaian cara halus untuk menunjukkan bahwa dia tidak layak. Kalau komputer, bisa apa? Bahasa Inggris? Seberapa lancar? Pernah kerja di kantor sebelumnya? Pertanyaan demi pertanyaan itu terus dilemparkan tanpa jeda. Dan setiap jawaban jujur yang disampaikan Jaka, "Saya hanya bisa ngetik sederhana, Bu," atau "Bahasa Inggris saya hanya sedikit, Pak," malah membuat ketiganya saling pandang dan senyum sinis. Akhirnya, interview itu terasa seperti formalitas saja, bukan untuk mencari calon pegawai terbaik, tapi hanya menjadi ajang untuk menertawakan seseorang yang berani-beraninya melamar di tempat yang mereka anggap terlalu tinggi untuk orang seperti Jaka. Setelah sekitar 15 menit yang terasa seperti berjam-jam, Ibu Dina menutup map CV Jaka dengan bunyi tap yang cukup keras. "Baiklah Pak Jaka, terima kasih sudah datang hari ini. Kami akan pertimbangkan lamaran Bapak. Nanti kalau ada yang cocok, kami hubungi." Kalimat klasik yang semua orang tahu artinya penolakan halus. Jaka tersenyum kecil. Ia berdiri, membungkukkan badan sedikit, lalu melangkah menuju pintu. Tapi langkahnya terasa berat, bukan karena kursinya nyaman, tapi karena kata-kata yang baru saja diterimanya begitu menyakitkan. Saat ia hendak membuka pintu, suara lirih terdengar dari belakang. "Mungkin besok ada yang lulusan TK yang daftar," disusul tawa yang sudah tidak ditahan lagi. Jaka berhenti sejenak di depan pintu. Tangannya memegang gagang pintu erat-erat. Dalam hatinya ada keinginan untuk berbalik, bicara, mempertanyakan kenapa mereka menghina. Tapi ia tidak bisa. Di Bernia Kelu, dia hanya menarik napas panjang dan membuka pintu perlahan. Saat pintu itu menutup kembali, suara tawa yang tadi memenuhi ruangan kembali reda. Interview berikutnya dipanggil. Masuk, dunia mereka kembali berjalan seperti biasa. Seolah tidak ada yang terjadi. Tapi bagi Jaka, hari itu adalah hari di mana harga dirinya terasa dihancurkan. Dia keluar dari ruangan dengan dada sesak, matanya berkaca-kaca. Dia tidak menangis, tidak di sana, tidak di depan mereka, tapi luka yang ditorehkan, kata-kata mereka, terlude, untuk disembunyikan. Dan tanpa ada yang menyadari, takdir perlahan sudah memutar roda kehidupan. Roda yang akan menghantam gedung megah itu dengan cara yang tak terduga. Langkah kaki Jaka terdengar pelan saat ia kembali melewati lobi megah PT Cakrawala Abadi. Di setiap sudut ruangan, ada mata yang mengarah padanya.
Sebagian sekadar melirik, sebagian terang-terangan, menatap dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Campuran kasihan, heran, dan tidak sedikit juga yang penuh ejekan. Sementara itu, para pelamar lain tampak semakin percaya diri. Mereka duduk tegak dengan jas rapi, sepatu mengilap, parfum mahal menyeruak ke udara. Di tangan mereka, ponsel keluaran terbaru sibuk digunakan untuk sekadar update status. Interview di perusahaan elit. Wish me luck. Jaka berjalan melewati mereka semua. Langkahnya seperti orang kalah. Kepala tertunduk, maplusu biru itu tetap erat di genggamannya. Itu yang barusan masuk ya? Bisik seorang pria muda berambut klimis, sambil menoleh ke arah temannya. Iya, coba bayangin aja bro, lulusan SD Beroni-Beronin yang ngelamar di sini. Sahut temannya dengan suara yang sengaja dibuat cukup keras, agar Jaka mendengarnya. Dan benar saja, Jaka mendengar. Tapi ia diam. Ia terus berjalan menuju pintu keluar, berusaha tidak peduli. Meski di dalam dadanya terasa sesak, terasa nyeri. Bukan karena dia gagal, tapi karena cara orang-orang di ruangan ini memperlakukannya. Sesampainya di dekat pintu lobi, seorang petugas keamanan sempat menatapnya sebentar. Kali ini dengan tatapan iba. Mungkin hanya si satpam inilah yang sedikit memahami bagaimana perasaan Jaka, karena sama-sama orang kecil, mungkin. Namun Jaka tidak punya kekuatan untuk membalas tatapan itu dengan senyum. Dia hanya menunduk, keluar dari pintu kaca besar itu. Dan begitu dia melangkah keluar, udara panas menyambut wajahnya lagi. Udara yang menyengat. Tapi entah kenapa terasa lebih jujur dibanding hawa dingin di dalam ruangan tadi. Jaka duduk di pinggir trotoar tak jauh dari gedung itu. Tangannya gemetar, bukan karena lelah, tapi karena hati yang remuk. Map biru di pangkuannya diam, menyari, saksi bisu atas apa yang baru saja dia alami. Dia ingin marah, dia ingin menangis, tapi yang muncul hanya perasaan hampa. Benar-benar hampa. Ia membuka mapnya, memandang CV sederhana itu. 2 lembar kertas lusuh, riwayat hidup yang tidak punya nilai di mata perusahaan-perusahaan mewah, seperti PT Cakrawala Abadi. Matanya panas, tapi air mata itu tetap tak jatuh. Dalam hatinya ia bertanya, kenapa orang-orang hanya melihat ijazah? Kenapa mereka tidak mau melihat kejujuran? Kenapa yang sederhana selalu dipandang rendah? Jaka menatap ke atas, ke arah gedung megah yang menjulang tinggi itu. Gedung yang barusan mengusirnya tanpa sedikit pun memberi ruang untuk membuktikan siapa dirinya. Gedung yang di dalamnya penuh orang pintar, berpendidikan tinggi, tapi tidak punya ruang untuk menghormati keberanian orang sederhana seperti dirinya. Sudahlah, mungkin bukan rezekiku di sini, gumamnya pelan, mencoba menghibur diri. Ia bangkit perlahan, membersihkan debu di celananya, dan memutuskan untuk pulang saja. Saat ia berjalan menjauh, dari arah belakang, terdengar suara tawa pelamar lain yang baru saja keluar dari gedung. Mereka tertawa keras, bahkan ada yang berkata lantang sambil melirik ke arah Jaka yang berjalan di trotoar. Itu tuh, yang barusan diinterview, katanya cuma lulusan SD. Hahaha, tawa mereka pecah begitu saja. Seperti tidak pernah memikirkan apa yang dirasakan oleh Jaka yang sekarang berjalan semakin menjauh. Jaka tidak menoleh, tidak sekalipun. Langkahnya memang pelan, tapi pasti. Dia tahu, perjalanan hidupnya belum selesai hanya karena satu pintu tertutup di depannya. Namun apa yang tidak dia tahu adalah, hanya dalam hitungan jam sejak ia pergi, pintu megah gedung itu akan segera tertutup. Untuk selamanya. PT Cakrawala Abadi, perusahaan yang begitu membanggakan gelar dan prestise, akan menerima tamparan keras dari kehidupan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dan itu semua dimulai hari ini. Hari mulai sore ketika Jaka meninggalkan kawasan megah tempat PT Cakrawala Abadi berdiri gagah. Langkahnya berat, namun pikirannya justru semakin ringan. Seolah-olah sudah tidak ada beban lagi karena semuanya telah dia jalani. Baginya, kegagalan itu sudah menjadi teman lama, tapi hari ini tetap menyakitkan. Sementara Jaka berjalan menjauh, tanpa dia sadari, di dalam gedung yang barusan menghina dan mempermalukannya. Situasi mulai berubah drastis. Di lantai atas PT Cakrawala Abadi, suasana yang tadinya tenang dan penuh kepercayaan diri mendadak kacau. Seorang staf berlari masuk ke ruang HRD sambil membawa tumpukan dokumen dan iPad, wajahnya panik. Bu Dina, ada masalah besar. Tolong lihat ini. Ibu Dina yang masih duduk di meja interview dan baru saja tertawa puas bersama rekan-rekannya soal pelamar unik bernama Jaka, langsung menoleh.
Ada apa sih? Ribut banget, ucapnya ketus, belum menyadari betapa seriusnya masalah yang dibawa staf itu. Staf itu mendekat, sambil menunjukkan layar iPad. Di layar terlihat breaking news dari berbagai portal berita nasional. PT Cakrawala Abadi diduga terlibat korupsi besar-besaran. BPK dan KPK geledah kantor pusat Cakrawala. Puluhan rekening milik direksi PT Cakrawala Abadi diblokir. Wajah Ibu Dina langsung pucat. Kedua interviewer lain yang duduk di sisinya terdiam, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Belum selesai membaca berita itu, telepon kantor berdering keras. Bergegas Ibu Dina mengangkatnya, tapi nada bicara di seberang terdengar tegas dan dingin. Seluruh proses rekrutmen dihentikan. Semua aktivitas di kantor diminta segera berhenti sekarang juga. Kami dari tim audit KPK akan tiba dalam 30 menit untuk penyitaan dokumen. Tangan Ibu Dina gemetar. Dia meletakkan gagang telepon perlahan, lalu memandang rekan-rekannya yang kini juga mulai panik. Wajah-wajah angkuh mereka hanya beberapa menit lalu kini berubah jadi wajah ketakutan. Para pelamar yang masih duduk manis di lobi mulai bertanya-tanya. Suara gaduh terdengar dari berbagai sudut. Satpam mulai menutup akses masuk. Security officer datang mengarahkan pegawai untuk berhenti bekerja. Beberapa staf terlihat membawa koper, terburu-buru mengemasi barang. Lalu terdengar kabar lain yang lebih mengejutkan. Direktur utama PT Cakrawala Abadi baru saja ditangkap saat mencoba kabur ke luar negeri. Berita itu tersebar begitu cepat, dari ruang HRD ke seluruh ruangan, hingga terdengar ke lobi tempat para pelamar duduk. Para pelamar yang tadi mengejek Jaka, kini mulai merasa tidak nyaman. Mereka yang tadinya penuh percaya diri, bahkan sibuk menghubungi keluarga mereka untuk bilang kayaknya aku keterima sekarang diam. Wajah mereka bingung, ada yang mulai ketakutan. Mereka saling bertanya, apa maksudnya ini? Perusahaan ini korupsi, terus nasib kita gimana? Dan di tengah kekacauan itu, tak seorang pun menyadari bahwa orang yang baru saja mereka hina, Jaka, justru sudah pergi dengan tenang dan selamat dari ambruknya perusahaan penuh kebusukan ini. Di luar gudang, di sebuah warung kecil pinggir jalan, seorang pedagang gorengan yang sudah lama berjualan di area itu menonton berita dari layar kecil televisi miliknya. Wah, Cakrawala bangkrut tuh. Direksinya maling kabeh rupanya, gumamnya kaget. Jaka yang kebetulan lewat mendengar gumaman itu. Dia berhenti sebentar, menoleh ke arah layar TV kecil itu. Matanya terbelalak sesaat. Benar, Yang Mangkyuldi. Layar adalah gedung megah tempat dia tadi dipermalukan. Berita itu menyebutkan bahwa PT Cakrawala Abadi resmi disita negara karena praktik korupsi dan nepotisme parah. Jaka terpaku beberapa detik. Hatinya bercampur aduk. Kaget, heran, bahkan nyaris tidak percaya. Perusahaan yang begitu merendahkannya, justru ternyata perusahaan yang diisi oleh orang-orang korup dan licik. Seketika, dia menghela napas panjang. Tapi kali ini, napas lega. Alhamdulillah, aku ndak diterima di sana, gumamnya lirih. Sambil tersenyum pahit, ia menyadari bahwa penolakan yang diterimanya tadi bukanlah akhir. Justru itu adalah penyelamatan. Di dalam gedung Cakrawala, suasana semakin kacau. Polisi sudah datang. Penyidik KPK menggeledah ruang direksi. Ibu Dina yang tadi menghina Jaka berkali-kali, kini duduk di kursinya sambil menahan tangis. Dia tahu, dia akan terseret dalam skandal ini. Sebab selama ini dialah yang menjadi orang kepercayaan direksi untuk mengatur jalannya proses rekrutmen yang penuh nepotisme. Semua pelamar yang menunggu giliran interview dipersilakan pulang. Tidak ada lagi interview, tidak ada lagi PT Cakrawala Abadi seperti yang mereka banggakan tadi pagi. Hari itu, perusahaan megah yang tadi menghina orang sederhana seperti Jaka resmi tumbang. Jaka berjalan lagi meninggalkan tempat itu. Kali ini dengan langkah lebih ringan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Dia tidak tahu pekerjaan apa yang akan dia dapatkan nanti. Tapi dia belajar satu hal hari ini. Kadang tidak diterima bukan berarti gagal. Kadang, justru penolakanlah yang menyelamatkan kita dari tempat yang salah. Sore itu, wajah megah PT Cakrawala Abadi benar-benar kehilangan wibawa. Kaca-kaca gedung yang tadinya berkilauan memantulkan cahaya matahari, kini hanya memantulkan bayang-bayang orang-orang berseragam. Polisi berseliweran di lobi. Penyidik KPK, dengan rompi khasnya mondar-mundir, sambil membawa berkas-berkas tebal. Sementara itu, pegawai-pegawai kantor yang tadi merasa angkuh, kini hanya bisa berdiri bingung, takut, dan malu.
Di ruangan HRD tempat Jaka tadi diwawancara, Ibu Dina duduk diam mematung. Wajahnya pucat pasi, matanya menatap kosong ke layar laptop yang masih terbuka menampilkan daftar nama pelamar hari ini. Di baris paling bawah ada nama Jaka, lulusan SD, tanpa pengalaman. Yang tadi pagi, dia tertawakan bersama 2 rekan interviewernya. Tapi semua itu kini sudah tidak penting lagi. Yang penting bagi Ibu Dina sekarang adalah bagaimana dia bisa menjawab semua pertanyaan penyidik yang baru saja duduk di hadapannya. Bu Dina, kita langsung saja. Ya, kata seorang penyidik tegas. Bukti awal menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir, rekrutmen di PT Cakrawala Abadi tidak dilakukan dengan prosedur resmi. Ada banyak laporan bahwa kandidat yang diterima semua orang dalam dan beberapa posisi bahkan sengaja dikosongkan agar dana penggajiannya bisa dikorupsi. Kami juga menemukan catatan bahwa sebagian besar proses interview hanya formalitas saja. Sudah ditentukan siapa yang diterima, bahkan sebelum interview dilakukan. Kalimat demi kalimat itu terdengar seperti tamparan keras bagi siapapun yang tapi bagi Ibu Dina, itu lebih dari sekadar tamparan. Itu pukulan telak yang membongkar semua kebusukan yang selama ini mereka sembunyikan rapi. Dia tak bisa bicara banyak, tenggorokannya tercekat. Dia hanya bisa menunduk, karena semua yang diucapkan penyidik itu benar. Sementara itu, di lobi, para pelamar yang tersisa mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, selama ini posisi yang kita lamar cuma formalitas saja, bisik seorang pelamar pria yang tadi pagi begitu percaya diri. Gila, berarti memang kita nggak ada peluang dari awal. Sahut yang lain dengan nada getir. Mereka yang tadi mengejek. Jaka perlahan-lahan menyadari bahwa Jaka mungkin bukan sekadar pelamar bodoh seperti yang mereka kira. Dia adalah satu Satania yang datang dengan niat tulus. Sedangkan mereka semua hanya menjadi pion dalam permainan perusahaan penuh nepotisme ini. Wajah-wajah mereka sekarang bukan lagi wajah penuh percaya diri, tapi wajah yang malu karena dulu ikut menertawakan orang yang paling murni niatnya. Di ruang direksi, keadaan bahkan lebih buruk. Direktur utama PT Cakrawala Abadi, yang sejak pagi tadi mencoba kabur ke luar negeri, akhirnya resmi ditahan oleh KPK. Foto dan videonya tersebar di semua media. Laporan lengkap mulai muncul. Dana operasional perusahaan diselewengkan. Jabatan-jabatan penting diisi oleh anak, saudara, bahkan kerabat jauh yang tidak punya kapasitas apa-apa. Proyek-proyek besar ternyata hanya akal-akalan untuk mencuci uang. Lebih parahnya lagi, dalam daftar yang ditemukan penyidik, nama-nama penerima suap ternyata termasuk beberapa petinggi HRD, termasuk Ibu Dina, wanita yang tadi tertawa sinis pada Jaka. Kini harus duduk di ruang pemeriksaan, bukan sebagai pewawancara, tapi sebagai tersangka di luar gedung. Matahari sore perlahan turun ke ufuk. Siluet gedung PT Cakrawala Abadi terlihat lebih suram dari biasanya. Bendera perusahaan bahkan mulai diturunkan perlahan-lahan, pertanda bahwa perusahaan ini sudah tamat riwayatnya. Dan di tempat lain, Jaka duduk sendirian di sebuah bangku taman kecil, tidak jauh dari terminal bus. Ia menatap map biru lusuh yang ada di tangannya. Ia menghela napas panjang, kemudian tersenyum kecil. Kalau kemarin aku diterima kerja, mungkin aku juga bakal terjebak di situ, gumamnya lirih. Dalam hatinya, ada rasa syukur yang dalam. Penolakan yang dia terima hari ini, ternyata penyelamatan besar dari kehidupan yang adil dengan caranya sendiri. Malam menjelang. Kantor PT Cakrawala Abadi yang tadi dipenuhi orang sibuk, kini kosong. Meja-meja berantakan karena digeledah. Dokumen-dokumen disita. Para pegawai ketakutan, para HRD yang tadinya sombong, kini mulai mendapat panggilan pemeriksaan satu persatu. Dan semua pelamar yang masih ada di lobi, perlahan bubar. Pulang, dengan wajah lesu, ironi yang luar biasa. Jaka, yang tadi paling dilecehkan, justru yang pertama selamat dari kebangkrutan dan kehancuran moral di dalam gedung mewah itu. Takdir seperti sedang menulis kisahnya sendiri. Kadang, yang dihina hari ini adalah yang terselamatkan esok hari. Satu demi satu pelamar meninggalkan lobi PT Cakrawala Abadi sore itu. Suasana yang tadi pagi penuh canda, bisik-bisik dan tawa, kini berubah total jadi sunyi penuh kegelisahan. Pria muda yang tadi paling keras mengejek Jaka, berdiri lama di depan pintu keluar, menatap kosong ke arah jalanan. Wajahnya tidak lagi penuh percaya diri, seperti tadi pagi. Handphone yang tadi sibuk ia gunakan untuk update story, kini hanya digenggam tanpa arti. Gila ya,
kita ketawain orang itu. Ternyata yang rusak malah perusahaannya sendiri. Gumamnya lirih di sebilannya. Seorang pelamar wanita dengan dandanan elegan yang tadi sempat bisik-bisik mengejek kemeja lusuh Jaka, kini terduduk lemas di kursi tunggu. Kakinya yang tadi berbalut high heels mahal, kini terasa lemas. Tidak ada lagi wibawa yang tersisa. Dia bahkan sempat meneteskan air mata kecil. Bukan hanya karena kecewa, tidak jadi interview, tapi juga karena ada rasa bersalah yang tiba-tiba menyelinap ke hatinya. Orang sederhana itu ternyata tulus banget ya, kita yang sombong malah ditipu ilusi. Gumamnya sambil memandang kosong ke arah lift yang kini sudah tidak beroperasi lagi. Sementara itu di ruang HRD, Ibu Dina sudah tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Di depannya kini berdiri dua orang penyidik KPK, menginterogasi dengan tegas. Bu Dina, mengapa selama bertahan-tahan proses rekrutmen di sini penuh nepotisme? Mengapa banyak kandidat berkualitas ditolak hanya karena bukan orang dalam? Dan mengapa pelamar seperti Jaka, yang punya niat tulus untuk bekerja, malah Anda rendahkan? Pertanyaan itu seperti tamparan, tapi Ibu Dina tahu dia tidak punya lagi ruang untuk berkelit. Dia hanya bisa diam, menunduk, sambil berusaha menahan tangis. Yang lebih pedih bukan hanya karena dia ketahuan, tapi karena dalam hatinya, dia baru sadar bahwa Jaka mungkin adalah satu Satania, orang yang benar-benar layak diberi kesempatan hari itu. Orang lain datang dengan jas mahal dan gelar, tapi banyak dari mereka hanya sekadar mengikuti arus, melamar pekerjaan karena prestise, demi gengsi, atau karena orang dalam yang menjanjikan. Sementara Jaka, dia datang dengan harapan sederhana, niat baik, dan keberanian besar. Semua yang seharusnya dihargai, namun semuanya sudah terlambat. Kebenaran ini baru disadari setelah segalanya runtuh. Di luar kantor, pelamar-pelamar yang dulu saling menyindir, kini saling terdiam. Ada yang mulai merasa malu, ada yang menatap tanah, menahan sesal. Beberapa bahkan mulai bicara lirih, seperti sedang berusaha menenangkan diri. Kalau dipikir-pikir, siapa kita kok dulu bisa sampai mentertawakan dia? Iya, baju sederhana, lulusan SD, tapi dia berani datang sendiri. Nggak ada backingan, nggak ada koneksi. Dia malah yang tulus. Mereka yang dulu merasa diri paling layak, perlahan sadar bahwa ilmu dan gelar tidak selalu menunjukkan kejujuran, dan bahwa ketulusan sering datang dari tempat yang tidak mereka duga. Ironi besar terlukis jelas di hadapan mereka. Gedung megah yang mereka anggap sebagai simbol keberhasilan ternyata hanya topeng. Topeng dari bisnis penuh korupsi, dan di antara semua orang di hari itu, justru Jakalah yang paling bersih. Meski ia datang dengan map lusuh, baju pudar, dan pendidikan sederhana. Sementara itu, jauh dari kantor itu, Jaka duduk di bangku terminal bus, memandang matahari yang mulai tenggelam di ufuk barat. Kabar bangkrutnya PT Cakrawala Abadi masih membuatnya terkejut, tapi juga membuat hatinya terasa, entah bagaimana, lebih tenang. Dia tidak merasa puas karena mereka yang menghina kini tertimpa musibah. Tidak, dia hanya merasa lega bahwa hidup selalu punya caranya sendiri untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya benar dan siapa yang salah. Ia menatap langit yang perlahan memerah, lalu berkata pelan pada dirinya sendiri, "Kalau memang jalan hidupku bukan di sana, aku pasti akan nemuin jalan lain." Dan kalimat itu bukan sekadar penghiburan, itu adalah tekad. Karena walaupun hari ini dia pulang dengan tangan kosong, dia pulang dengan pelajaran besar bahwa harga diri tidak pernah bisa ditentukan oleh ijazah, hakikian, atau opini orang lain. Harga diri hanya bisa ditentukan oleh satu hal, keberanian untuk terus berusaha. Meskipun seluruh dunia memandang rendah, hari itu ditutup dengan pelajaran yang pahit. Bukan hanya bagi Jaka, tapi terutama bagi orang-orang yang dulu merasa lebih tinggi darinya. Dan di tengah semua kekacauan itu, tidak ada satupun dari mereka yang menghina Jaka, yang tidak merasa menyesal di dalam hati. Malam mulai turun perlahan ketika Jaka sampai di terminal kecil di pinggiran kota. Langkahnya sudah tak seberat tadi pagi. Meski hari ini dia baru saja mengalami pengalaman yang pahit, dipermalukan, diremehkan, ditertawakan, tapi entah mengapa dadanya justru terasa lebih lapang. Dia menoleh sebentar ke belakang, seolah ingin menatap kembali gedung megah tempat dia gagal interview. Tapi gedung itu sudah tak terlihat dari sini, dan rasanya memang lebih baik begitu. Di tangan Jaka, map biru lusuh yang sedari tadi dia genggam masih ia bawa, tapi kini tidak
Ada lagi beban yang dia rasakan setiap kali memandang map itu. Ia duduk di bangku panjang terminal, menyandarkan punggung, dan menarik napas panjang. Pikirannya melayang ke banyak hal, terutama ke kampung halamannya. Di sana, aku nggak bakal ditertawakan karena aku cuma lulusan SD, gumamnya pelan. Di sana, tanah sawah masih ada warung kecil yang bisa dia bangun pelan-pelan. Ada tetangga-tetangga yang mengenalnya apa adanya, dan ada keluarganya yang selalu menghargai kerja keras, bukan sekadar selembar ijazah. Sambil duduk, ia membuka ponsel bututnya. Di dalamnya tidak ada akun media sosial mewah, tidak ada aplikasi pencari kerja, tapi ada satu nomor tetangganya di kampung yang pernah menawarkan. Kalau butuh modal dikit, buat buka warung kopi sederhana, kabarin aja kah? Dan malam itu, di tengah suasana yang sepi, Jaka memberanikan diri menghubungi nomor itu. Assalamualaikum, Pak. Suara Jaka terdengar pelan tapi mantap. Masih berlaku nggak tawarannya? Kalau bisa, saya mau mulai usaha kesil kosilen saja di kampung. Sementara itu, di gedung PT Cakrawala Abadi, penyidik KPK masih sibuk bekerja. Penyetan, dokumen terus berlangsung. Direksi-direksi perusahaan sudah digiring ke kantor KPK untuk diperiksa lebih lanjut. Dan yang lebih ironis, di antara sekian banyak kursi pelamar yang tadi dipenuhi orang-orang yang merasa paling hebat, kini semuanya kosong. Tidak ada yang tersisa, gedung itu berdiri megah, tapi kosong, bercahaya, tapi sunyi, berkilauan dari luar, tapi hancur di dalam. Dan semua pelamar yang tadi menertawakan Jaka pun, kini pulang ke rumah masing-masing. Bukan dengan kebanggaan, tapi rasa malu dan penyesalan yang dalam. Di perjalanan pulang, beberapa dari mereka bahkan sempat saling berkirim pesan, "Bro, kita jahat banget ya tadi sama dia." "Iya, kita lupa, ketulusan nggak ada hubungannya sama ijazah. Kita malah ketawain orang paling tulus yang datang hari ini." Semua sudah terlambat, karena Jaka sudah tidak ada di sana lagi. Dan mereka tidak akan pernah punya kesempatan untuk minta maaf padanya. Beberapa hari kemudian, di sebuah sudut kampung sederhana, berdirilah warung kecil baru dengan pelang kayu sederhana, bertuliskan, "Warung Kopi Jaka." Warung itu bukan warung megah, hanya terdiri dari 3 meja kayu, dan beberapa bangku panjang. Tapi warung itu penuh senyum. Senyum Jaka yang melayani siapa saja yang datang, tanpa memandang latar belakang mereka. Tua muda, kaya miskin, semua diterima dengan hangat. Dan setiap malam, ketika dia duduk sendiri setelah warungnya sepi, Jaka sering menatap ke langit sambil berkata pelan pada dirinya sendiri, "Syukur, aku nggak diterima kerja di kantor itu. Kalau mungkin aku sudah ikut tenggelam bersama kebusukan mereka." Ia sadar sepenuhnya sekarang bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tapi selalu berjalan sesuai takdir yang baik untuk mereka yang tetap tulus dan berusaha. Waktu terus berjalan. Nama PT Cakrawala Abadi tinggal sejarah kelam. Sementara warung kopi Jaka justru mulai dikenal sebagai tempat sederhana yang penuh kehangatan. Tempat cerita-cerita sederhana lahir, tempat orang-orang datang bukan karena gedung mewah, tapi karena keramahan seorang Jaka yang rendah hati. Hari-hari Jaka sekarang bukan lagi tentang mengejar pekerjaan di perusahaan besar, tapi tentang menikmati langkah kecil dengan tulus, jujur, dan penuh semangat. Dan tanpa ia sadari, justru itulah yang membuatnya lebih mulia dibanding mereka yang dulu menertawakannya.